di kampung Limbangan. Pokoknya iya acarana siga nanti ngaranna interogasi. Pokoknya orang interogasi ya rek dibawa ke mana ya Limbangan teh gitu kan cari tanah. Nah, gitu. Atau interogasi mah di kantor polisi meureun. Nah, gitu ya. Mungkin yang pertama kita akan membahas seputar apa nih ya? Seputar lingkungan kampung Limbangan. Seputar kampung Limbangan terkait ini saya ingin bertanya ke Pak Kadus nih Pak. Bapak selaku Pak Kadus, nah saya juga kan saya sebagai masyarakat dan Bapak juga dulu mengalami yang namanya menjadi masyarakat biasa, gitu kan, belum menjabat sebagai aparat pemerintahan. Gitu. Nah sekarang menjabat sebagai salah satu aparat pemerintahan. Nah menurut Bapak ini yang umurnya lebih tua daripada saya, otomatis sudah tahu kan perkembangan kampung Limbangan dari dulu sampai sekarang. Nah menurut Bapak keadaan lingkungan kampung Limbangan dulu dan kini itu ada kemajuan atau tidak Pak? Baik, kita jawab ya. Monggo. Kalau untuk kemajuan ya ini kemajuannya ini dari sektor apa dulu ini kira-kira yang dipertanyakan, atau dari keseluruhan atau dari adat budaya misalnya, atau apa saja, atau infrastruktur seperti itu? Mungkin dari keseluruhan dan yang paling utama itu kemajuan sumber daya manusianya. Iya, baik. Kalau menurut saya ya, disadari atau tidak, itu memang bertingkat-tingkat lebih meningkat kan? Artinya sedikit lebih maju. Kalau dulu rata-rata SDM di kampung kita itu kan maksimal SD atau banter-banter SMP ya. Tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun kita meningkat. Sekarang untuk SLTA saja itu sudah kayaknya sudah rata ya. Bahkan alhamdulillah ada juga yang sudah sampai ke perguruan tinggi seperti itu. Baik. Barangkali dari Pak Ustadz ada tambahan. Sepengalaman Pak Ustadz ini di kampung kita ini dulu dan kini ini ada perubahan apa sih? Tenang saja. Perubahan ya alhamdulillah, dari segi bangunan mungkin ada, cuman jalannya yang semakin lama bukan semakin baik tapi semakin rusak. Etak mah Ya, mungkin ada tambahan dari yang lain, silakan. Alhamdulillah ada lah, perubahan ada. Mas Abdullah bagaimana Mas? Mungkin perubahan yang saya lihat itu dari segi infrastruktur ya. Ya mungkin lingkungan kita sekarang lebih tertata, lebih terlihat bersih. Waktu dulu saya kecil mungkin maaf ya masih banyak jarian-jarian di tengah daya gitu kan. Alhamdulillah mungkin kesini alhamdulillah bisa teratasi sedikit demi sedikit. Baik, oke. Ini tadi nyambung ini dari perkataannya Pak Ustadz tadi mengenai jalan rusak gitu. Mengenai jalan rusak ini Pak. Ini kayaknya jalan rusak ini kayaknya permasalahan yang belum selesai dari dulu. Kan? Apalagi sekarang di musim hujan ada, saya kaget gini dengan kampung Limbangan di musim hujan ini. Kalau dulu itu jarang yang terjadi namanya musibah longsor itu Pak. Ada musibah longsor segala lah, kemudian jalannya tambah rusak. Nah, ini ada tidak sih respon dari pemerintah terkait adanya bencana longsor kemudian jalanan yang rusak? Respon dari pemerintah itu seperti apa? Apakah ada respon cepat dari pemerintah untuk memperbaiki jalan
rusak, kemudian menanggulangi terkait musibah longsor itu bagaimana? Baik. Untuk respon dari pemerintah itu berbagai upaya sudah kami lakukan ya, termasuk pasca kejadian itu 2 hari kita mengundang BPBD untuk membersihkan material-material yang turun ke jalan, artinya untuk membersihkan supaya roda 2 dan roda 4 itu bisa lancar gitu. Itu salah satu upaya kami sebagai pemerintah desa, dan faktor dari kejadian tersebut memang kurang lancarnya saluran air. Itu karena disebabkan longsor tadi. Jadi memang di musim ini kayaknya kejadian bencana alam itu memang terjadi di mana-mana. Seperti itu. Terus apakah dari pemerintah ada ya sekiranya ada, apakah ada dana cepat gitu kan untuk memperbaiki jalan gitu, atau membuat entah saluran air untuk mencegah tanah longsor? Apakah sudah ada info dari pemerintah mengenai itu gitu kan? Sejauh ini memang belum ada ketentuan untuk pelaksanaan dana cepat misalnya, karena memang anggaran desa itu terpangkas dengan musibah COVID. Jadi untuk realisasi anggaran itu mungkin memang butuh musdes dulu ya, baru kita ada realisasi ke arah itu. Tapi upaya-upaya pemerintah itu sudah kami lakukan ke berbagai instansi. Seperti itu. Baik, alhamdulillah. Jadi ada respon dari pemerintah nih Pak Bu ya. Jadi jangan khawatir, insya Allah akan saja ya jalanan kita cepat pergi. Mudah-mudahan mulus dari jalan katanya. Amin ya robbal alamin. Perasaan bosan gini, tebetah di jalan. Ini jalan rombeng gini. Hari ke Bumi Ayu tebetah gini, pulang ke Bumi Ayu tebetah. Saya bangunan. Monggo dilanjut. Anu keduanya itu pertanyaan terkait keagamaan Pak Ustadz Romli. Pertanyaan yang pertamanya itu bagaimana pendapat Pak Ustadz mengenai pendidikan agama bagi anak-anak dan juga remaja di lingkungan kita? Apakah pendidikan keagamaannya ini sudah berjalan dengan baik atau masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan mungkin? Enggak, silakan. Boleh. Untuk masalah keagamaan, kita bisa merasakan anak-anak kita ini. Saya juga kadang berpikir sangat minim sekali pendidikan untuk anak-anak kita, terutama pendidikan Al-Quran. Jadi ini mungkin faktornya. Kita juga kadang-kadang bingung. Ini biasanya kan harusnya itu kalau guru mau ngajar, biasanya kan murid sudah siap. Tapi ini kadang-kadang guru mau ngajar harus dari murid dulu. Ini faktornya diantaranya nih. Muridnya nggak ada. Ya, muridnya nggak ada ini. Ini kira-kira ini bagaimana nih caranya gitu kan? Sementara maaf, ibu-ibu rela hari ini untuk mengantar anak-anaknya untuk pendidikan formal, menunggu di PAUD atau mungkin di TK setengah hari lah itu kan, beberapa jam. Nah, sementara untuk anak-anak yang ngaji ini Masya Allah sangat-sangat minim. Ini keadaan di lingkungan kita dan juga remaja sehubungan dengan adanya sekarang fasilitas sangat mudah, terus ada ya komunikasi segala macam itulah. Mungkin memang sangat prihatin. Ini keadaan di lingkungan kita, khusus di Limbangan memang dari pendidikan juga sangat memprihatinkan. Ya untuk kedepannya mohon silahkan. Baik, terima kasih. Nah, sangat-sangat butuh dukungan dari wali murid ya, Bapak, dari orang tua kepada para ibu-ibu, bapak-bapak, monggo orang sadayana dorong anak-anak supaya semangat ngaji sareng belajar banyak. Siap para ibu-ibu? Siap. Bapak-bapak siap? Aku siap. Kudu siap. Nah, terkait keadaan
pendidikan keagamaannya yang minim ini, sedangkan kita kan butuh generasi-generasi penerus yang paham terhadap keagamaan ya, untuk sebagai tiang-tiang di kampung kita. Bagaimana tindakan langkah apa yang bisa kita ambil untuk membentuk generasi penerus dalam bidang keagamaan tersebut? Untuk langkah-langkah selanjutnya, saya pikir ini perlu ada kekompakan. Majunya, mundurnya satu lingkungan ini tergantung masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang plus masyarakatnya semua ini kompak. Bagaimana yang di bidang agama, mungkin bagaimana mengumpulkan ustadznya untuk bisa standby di tempat ngajar. Terus bagaimana ini mungkin ada bagian yang lain, itu kan, yang mungkin bisa dibagi dengan elemen yang lain, itu kan, mungkin daripada pihak pemuda atau mungkin daripada pihak pemerintah atau masyarakat sendiri, ibu-ibunya, bapak-bapak sendiri, bagaimana menghadirkan anaknya di tempat ngaji. Ketika anaknya bisa hadir di tempat ngaji, gurunya hadir di tempat ngaji, insya Allah itu mungkin awal daripada kesuksesan lingkungan kita. Itu mungkin gambarannya, menurut saya seperti itu kurang lebihnya. Baik. Kemudian terkait tadi, karena pendidikannya masih kurang, kemudian tentu berdampak terhadap akhlak Pak Ustaz ya, terhadap akhlak dari anak-anak dan juga dari remaja. Bagaimana pandangan Pak Ustaz terkait akhlak anak-anak kita sekarang? Untuk akhlak juga sama, kayaknya memang kita tahu sendiri kan, anak-anak kita akhlaknya seperti apa. Masya Allah, akhlak kepada manusia juga dalam hal peribadahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat jauh lah dengan zaman-zaman dulu gitu kan. Hari ini akhlak kepada orang tua, kepada guru ini sangat-sangat berani gitu kan. Justru kalau dulu pas kita mungkin diajar sama guru kita, itu kan masih ingat kan sama Pak Guru Gusro gitu kan, Masya Allah. Baru berdiri udah masuk kelas sudah diam semua. Sekarang kan lain lagi gitu kan. Entah di madrasah, entah di sekolah, sekarang mungkin kayaknya sama gitu kan, nggak jauh beda. Ini untuk akhlak keadaan sama mungkin kayaknya seperti ini, jadi lebih parah lah ketimbang dulu. Nanti langkah apa yang bisa kita ambil untuk lebih memperbaiki akhlak anak-anak kita? Menurut saya untuk langkah memperbaiki akhlak anak-anak kita, bagaimana kita ini membuat persaingan. Hari ini kalau kita pikirkan, anak kita berangkat ke sekolah mungkin berapa jam kurang lebihnya? Dari mulai jam 7 sampai jam 12, berapa jam berarti? 8, 9, 10, 5 jam. 5 jam. Terus untuk di madrasah berapa jam madrasah paling? 1 jam atau 2 jam mungkin madrasah di Madin. Nah, ini kalau misalnya di madrasah cuma 2 jam saja, 5 atau mungkin 1 jam kayaknya nggak sampai 2 jam, 1 jam madrasah. Jadi 5 sama 1 berarti 6 jam. Sementara satu hari 24 jam gitu kan. 1 hari 1 malam 24 jam. Ini yang sisanya 24 jam diambil 6 jam berarti tinggal berapa jam? 18 jam. Ini berarti anaknya ini bersama siapa? Bersama orang tuanya. Maka penting sekali bagaimana kita menghidupkan suasana agama di rumah kita, di masjid kita, di lingkungan kita, supaya tercipta suasana agama, sehingga ketika anak kita ada di pendidikan, taruh di madrasah atau mungkin di sekolah, didik sama guru-gurunya, insya Allah itu mendapatkan pendidikan yang layak gitu kan. Tapi ketika mereka keluar daripada pendidikan karena memang lebih lamanya dengan orang tuanya, sementara orang tuanya nggak peduli, di rumahnya kadang-kadang nggak menghidupkan suasana agama, taubahnya sebagaimana kita masukkan air ke freezer menjadi batu, es batu gitu kan. Ketika dikeluarkan lagi dari freezer, di freezernya cuma didiamkan cuma 6 jam, sementara dijemur sampai 18 jam, kira-kira bisa enggak? Otomatis mencair. Maka bagaimana kita supaya minimalnya agak awet, kita buat tampungan, minimalnya dipindahkan ke termos es.
Termos ini apa? Termos ini adalah rumah-rumah kita, masjid-masjid kita, bagaimana hidup suasana agama. Dibacakan firman Allah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya bagaimana anak-anak ini sehingga daripada pendidikannya, akhlaknya bisa meniru daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perkara ini memang sudah dijelaskan, tidak ada cara lain, gitu kan? Sebagaimana Imam Malik rahmatullahi menjelaskan, la yuslu akhir hadhihi ummah illa ma aslaha awalam. Jadi tidak ada cara yang lain untuk memperbaiki umat akhir zaman ini kecuali dengan cara yang telah contohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu awal daripada kita memperbaiki akhlak-akhlak anak-anak kita, diri kita, lingkungan kita, kayaknya menghidupkan suasana agama. Mungkin dibacakan satu ayat, satu hadis di rumah-rumah kita dan di masjid-masjid kita. Mungkin itu diantaranya. Baik, berarti untuk memperbaikinya perlu kekompakan dari semua elemen. Ya, semoga dari talk show ini kita semua menyadari dan juga bisa memperbaiki kondisi akhlak-akhlak dari anak-anak dan juga remaja kita. Amin ya robbal alamin. Terkait keagamaan barangkali ada tambahan dari pemuda mungkin atau dari Pak Kadus terkait keagamaan. Mungkin ada masukan bagaimana meningkatkan pendidikan keagamaan masyarakat kita, generasi kita. Nah, itu kira-kira seperti apa? Dari pemuda mungkin terkait keagamaan bagaimana ini? Ada unek-unek terkait keagamaan bagaimana? Silakan. Sebagai pemuda apa ya? Saya merasa sangat miris ya lihat keadaan pemuda saat ini. Dimana mungkin kita hidup kita belum terarah gitu kan. Lihat ini kita ikut, lihat ini kita ikut. Jadi kita tidak punya tujuan yang menyebabkan kita gampang sekali terkontaminasi oleh keadaan-keadaan di luar. Mungkin pesan saya pada para pemuda, kita harus punya tujuan hidup yang jelas gitu, supaya kita tidak terbawa oleh hal-hal yang ada di luar, khususnya yang hal-hal yang negatif yang ada di luar. Mungkin seperti itu. Enggak, Ya. Kalau menurut saya untuk kemajuan agama itu peran penting dari seluruh masyarakat termasuk orang tua atau wali muridnya ya. Jadi tingkatkan disiplin. Artinya awal terus anak-anak kita jangan sampai salah pergaulan, karena sedikit saja orang tua lengah bisa salah pergaulan, itu yang akan membuat akhlak atau moral anak kita itu cepat berubah. Kemudian ini dari tokoh, 3 unsur, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ditambah lagi dengan pemerintahan. Kita duduk bareng untuk mencari solusi bagaimana kedepannya tentang kemajuan agama itu sendiri. Hanya mungkin seperti itu. Intinya kita pikirkan bareng-bareng, kita musyawarahkan bareng-bareng, kita diskusikan bareng-bareng. Seperti itu. Oh, baik, seperti itu. Jadi faktornya banyak ya yang membuat mengakibatkan kemerosotan akhlak dari generasi kita. Meren ari generasi ayeuna jeung generasi nu bareto mah kan beda, Pak. Ari generasi bar ayeuna mah kan macem-macem informasinya, macem-macem, aya TV, aya internet, aya HP deh. Ari generasi bareto mah kan can aya HP, Pak. Betul. Ari generasi bareto mah budak leutik. Ari ulin kan ngojay kalebak deh. Masih alami ya, masih alami. Kaleuweung lah kan, ka sawah. Ari ayeuna mah budak leutik, ulina di imah gitu kan. Main Ulina HP ya. HP, main HP. Itu mungkin salah satu faktor yang membuat akhlak
penerus kita, anak generasi kita itu terkontaminasi budaya-budaya yang tidak baik. Nah, itu kira-kira seperti itu mungkin ya. Betul. Kemudian orang tua itu mengawal ya, jangan sampai ke depan lulus SD itu seakan-akan lulus ngaji di lingkungan. Jadi ketika masih ada di lingkungan terus sampai mau SMA mau apa gitu, selama masih ada waktu terus, dan usahakan untuk walinya atau untuk orang tuanya juga mengawal seperti itu. Eta benar-benar eta. Kapikirkeun ku kuring ge. Jadi biasana ari geus lulus SD tapi teu ngaji deui ka masjid geuning. Nenek, bener Pak? Pensiun. Bener eta, langsung pensiun ngajina. Ari geus lulus SD sok kitu, tah kumaha? Ieu kudu